Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Walaupun harinya hujan, kita masih diberikan sehat oleh Allah, diberikan kesempatan waktu untuk sama-sama ngaji, duduk di majelis ilmu. Ini suatu rahmat, suatu kebanggaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita semua. Amin. Sehingga dengan istiqomah tersebut Allah ridha kepada kita dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca tersampaikan kepada Nabi Muhammad dan kita diakui beliau sebagai umat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita tidak menyambung kajian fikih kita, tapi malam hari ini ingin sedikit bercerita tentang sahabat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam sudah menyebar, flashback 1400 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi 1400 tahun yang lalu. Artinya di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, di awal-awal daripada penyebaran agama Islam. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan cobaan luar biasa daripada kafir Quraisy, sehingga mengharuskan beliau untuk berhijrah ke kota Madinah. Penyebaran agama Islam selama 13 tahun kurang lebih di kota Mekah, akhirnya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika itu ada dua orang sahabat. Di Mekah itu ada dua orang sahabat yang berstatus budak. Kalau sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus oleh agama Islam. Nah, ketika itu budak-budak itu identik dengan orang-orang yang berkulit hitam. Berkulit hitam. Mungkin kita ini coklat, ada yang lain. Berkulit hitam. Di dalam riwayat dikatakan ada dua orang sahabat sebenarnya, orang Afrika. Siapa dia? Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kita kenal dengan muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk azan. Kemudian yang kedua Wahsy namanya. Wahsy.
Jadi dua orang Afrika ini bersahabat dan status mereka sama-sama menjadi budak. Karena status mereka ini adalah budak, maka impian terbesar mereka adalah merdeka. Kita punya impian di dalam dunia ini, sukses dunia, sukses akhir. Nah, seorang budak, dia mengangan-angankan, dia mengidam-idamkan, mencita-citakan, ingin dirinya ini terbebas ataupun menjadi merdeka. Karena tidak enak menjadi seorang budak, disuruh-suruh, kemudian diperintah, disuruh bekerja, dan lain sebagainya. Maka ketika itu Bilal bin Rabah, beliau mengambil jalan bagaimana supaya diri beliau ini menjadi bebas. Maka beliau mengambil jalan dengan masuk Islam. Riwayat mengatakan ketika beliau masuk Islam, maka disiksa oleh Abu Jahal. Dia kebetulan hamba daripada Abu Jahal. Disiksa habis-habisan. Bahkan di dalam riwayat Sayyidina Bilal itu, di teriknya matahari di padang pasir yang panas, dia disuruh buka baju. Kemudian disuruh tiduran di atas pasir yang panas, kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Bayangkan ya, penyiksaannya luar biasa. Melihat hal itu, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat, lalu ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Berkat dia beragama Islam. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah ini karena dia mempunyai sahabat, maka dia mengajak temannya. Siapa temannya? Wahsy. Ayo Wahsy, masuk dalam Islam. Maka cita-citamu, angan-anganmu, ingin engkau statusmu asalnya budak menjadi merdeka, insya Allah akan terwujud dengan agama Islam. Tapi Wahsy tidak mengambil jalan itu. Wahsy tidak mengambil jalan itu. Ringkas cerita, ketika Nabi Muhammad SAW sudah di Madinah, sudah 1 tahun di Madinah, ketika itu datang tantangan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ingin tanding, ingin perang. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu langsung menerima tantangan tersebut, maka pecahlah disebut dengan perang Badar. Ketika itu kaum muslimin sebanyak 313 orang, 313 melawan 12.000 pasukan. Kamu dihitung angka kayak Pak, jadi tapai ya lah. Lenak dia kada. Ayo ya, 313.000 melawan 12.000. Kayak apa Pak? Hitung matematika. Nah, anjor. Nah, tapi subhanallah ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdir bahwa orang-orang muslimin ketika itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan perang Badar. Ketika perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, maka banyak sekali orang-orang terbunuh daripada kalangan kafir Quraisy Mekah. Salah satunya atau kebanyakan daripadanya adalah keluarga Wahsy. Yang banyak meninggal di perang Badar tuh salah satunya adalah keluarga Wahsy. Dan ada juga di situ keluarga daripada petinggi-petinggi kaum Quraisy, kafir Quraisy, keluarga Abu Jahal, keluarga Abu Lahab, keluarga Abu Sufyan, semua meninggal. Akhirnya sedikit banyaknya Wahsy tadi menanam dendam kepada kaum muslimin, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu
Baliklah mereka semua kaum muslimin ke Madinah ketika itu dengan membawa kemenangan daripada perang Badar. Menang. Dan kembalilah orang-orang kafir Quraisy ketika itu ke Mekah dengan membawa dendam. Dendam sumpah ya. Lalu tidak beberapa tahun setelah itu datang lagi tantangan daripada kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum tantangan ini terjadi, memang kabar-kabar untuk perang kedua itu memang ada sudah. Ketika perang kedua ini kabarnya sudah pasti, lalu ada namanya perempuan Hindun namanya. Hindun ini istri daripada Abu Sufyan. Keluarganya banyak, meninggal dunia ketika perang Badar. Nah, dia pun tahu bahwa Abu Jahal ini mempunyai budak namanya Wahsy. Wahsy ini pun banyak keluarganya yang meninggal. Dan Hindun ini tahu bahwa Wahsy ini adalah ahli tombak. Kenapa? Karena orang Afrika itu dia berburu dengan tombak. Dan ketika dia melempar tombaknya tidak pernah meleset. Itu memang keahlian orang Afrika. Lalu oleh si Hindun tadi ini, Wahsy tadi ini dikompori, dihasut supaya dendam yang asalnya bara itu meledak, sehingga dia bergejolak ingin sekali membunuh bukan lagi pasukan Nabi, tapi membunuh Nabi Muhammad SAW. Dikompori, dihasut, sehingga ketika itu kata Wahsy di dalam riwayat mengatakan, ketika aku dihasut oleh Hindun, dadaku ini terasa terbakar katanya. Kenapa? Saking dendamnya dengan Muhammad SAW. Ringkas cerita, tantangan diterima oleh Nabi Muhammad SAW, maka perang kedua meletus ketika itu. Apa namanya? Perang Uhud. Nah, perang Uhud ini lo ringkas cerita. Di Khulasah Nurul Yakin itu panjang cerita. Di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Lalu ketika itu terjadilah perang. Sebelum perang besar itu berkecamuk, maka tiga orang daripada kaum muslimin, panglimanya duel 3 sama 3, artinya 1 sama 1. Di antara kaum muslimin panglimanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hamzah bin Ibnul Abdul Muttalib, atau pamannya Nabi Muhammad SAW. Sikungnya ketiga tuh. Nah, ketika itu perang tanding sesama panglima itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, sehingga ketika itu Wahsy yang berada di dalam pasukan kafir Quraisy melihat panglimanya berdarah, melihat panglimanya meninggal, tewas, maka tambah terbakar hati. Siapa target utama daripada Wahsy? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad SAW. Maka meletuslah ketika itu perang. Maka Wahsy ini mengintai Nabi Muhammad SAW. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Sambil membawa tombak. Kemudian dia tidak mendapatkan Nabi Muhammad SAW di mana. Tapi yang dia temui adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, panglima perangnya Nabi Muhammad SAW, bahkan itu adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Asadullah. Diberi gelar dengan Nabi Muhammad SAW Asadullah.
Apa Rasulullah? Singanya Allah. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Umar bin Abdul Khattab. Tidak ada seorang pun yang berani bertatap muka kemudian adu dengan Sayyidina Umar bin Khattab kecuali Sayyidina Hamzah. Sama-sama jauh. Maka ketika itu Wahsy ini meriwayatkan, ketika aku melihat katanya Sayyidina Hamzah di dalam perang Uhud itu melawan musuh-musuhnya Allah atau melawan orang-orang kafir Quraisy, tidak ada satupun yang berdiri di depannya kecuali mereka semuanya tewas. Saking hebatnya Sayyidina Hamzah. Kemudian aku kata Wahsy, ini Wahsy sendiri yang meriwayatkan. Kenapa? Karena nanti di akhir-akhir hidupnya dia masuk Islam. Lalu Wahsy ini mengatakan, ketika Sayyidina Hamzah lengah, dia lengah. Aku berusaha melemparkan tombakku, kata beliau. Kata Wahsy, melemparkan tombakku ini kepada pamannya Nabi Muhammad SAW, karena aku tidak mendapati Muhammad lalu pamannya. Sebagaimana keluargaku dibunuh, aku pun harus membunuh keluarganya Muhammad. Dilemparlah itu tombak sehingga mengenai perut daripada Sayyidina Hamzah. Ambus ke belakang. Ayo dia. Ketika itu kata Wahsy, aku melihat tombak itu tembus di perutnya, tapi dia tetap masih bisa menewaskan beberapa orang daripada pasukan kafir Quraisy. Saking kuatnya Sayyidina Hamzah. Tapi akhirnya tumbang Sayyidina Hamzah. Ketika dia tumbang, Abah jatuh. Kenapa tumbang? Tembus dia Pak. Ada kau bayangkan kita kesusuban ini aja Pak. Kesusuban nano sawit nano duri sawit lagi ya Pak. Ini tombak tembus di perut. Ketika itu aku melihat dia jatuh, kata Wahsy, maka aku dekat. Ternyata ini riwayat ada dua riwayat. Ada langsung Wahsy-nya yang mendekati Sayyidina Hamzah yang sudah terkapar. Ada juga riwayat yang mengatakan Hindun. Jadi Hindun itu ikut di dalam pertempuran Uhud tadi. Wallahu alam yang mana yang betul lah. Cuman kita yakini bahwa memang keduanya punya dendam kepada Sayyidina Hamzah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ringkas cerita, karena Hindun ataupun Wahsy ini punya dendam kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia pun banyak keluarganya tewas, maka atas bisikan daripada Hindun, kalau ulun condong kepada Hindun, kepada si perempuan penghasut tadi, dia tikam setelah terkapar Sayyidina Hamzah, dia tikam perutnya, dia belah perutnya, dia ambil hati. Diambil hatinya, kemudian dia makan hati. Saking jahatnya yang namanya Hindu. Dibelahnya hati sinilah. Nah, belahnya, ambilnya, dimakan. Bahkan di dalam riwayat mengatakan hidungnya Sayyidina Hamzah itu sobek. Kenapa? Diiris oleh Hindun. Telinganya juga. Kenapa? Saking dendamnya Hindun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dapat Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Ringkas cerita, berlalulah perang Uhud. Sempat kalah, tapi akhirnya menang di perang Uhud. Sempat kocar kacir kaum muslimin, tapi akhirnya menang.
Ringkas cerita, setelah selesai perang Uhud tadi, Nabi kita Muhammad SAW meneliti atau melihat siapa-siapa saja yang mati syahid di perang Uhud ataupun yang terbunuh di perang Uhud. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat mayit daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib atau pamannya, maka sedihlah hati Nabi Muhammad SAW. Bukan sedihnya karena meninggal mati syahidnya, tidak, tapi karena diperlakukan tidak manusiawi. Dibelah darunya nih, hatinya tadi ini diambil. Ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati yang diambil. Wallahu alam. Cuman pada intinya saking dendamnya Hindun, organ tubuhnya tadi diambil, kemudian dimakan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sedih luar biasa. Sedih. Bahkan Nabi Muhammad dalam riwayat itu meneteskan air mata. Maka berlalu. Wahsy yang sebagai pembunuh daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia ketika itu dijanjikan oleh Hindun, engkau kalau bisa membunuh daripada kerabat Muhammad ataupun Muhammad, engkau kami merdekakan. Maka sesuai dengan angan-angan dan cita-cita daripada seorang hamba ingin merdeka, tapi jalannya dengan membunuh. Akhirnya dimerdekakan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Wahsy diberi hadiah. Wahsy yang dulunya miskin berubah menjadi seperti orang yang kaya. Memang kaya. Wahsy kenapa? Dapat hadiah. Kenapa? Karena membunuh pamannya ataupun panglima perang daripada perang Uhud. Ringkas cerita, kehidupan Wahsy ini tidak tenang, dihantui. Kenapa merasa dihantui? Karena setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya agama Islam itu di telinganya Wahsy menyebar begitu pesat, menyebar begitu luas, sehingga ada ketakutan di dalam hati. Ringkas cerita, setelah Fathu Makkah tahun ke-10 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, tahun ke-10 kalau kalian salah, tahun ke-9 ke-10 itu terjadi Fathu Makkah namanya. Fathu Makkah itu artinya pentaklukan kota Makkah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW membawa pasukan orang-orang muslimin mengepung daripada orang-orang kafir Quraisy atau kota Makkah dikepung oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu penduduk daripada di kota Mekah itu ada Wahsy. Maka Wahsy beranggapan, pasti Muhammad akan mencariku. Pasti pasukan Muhammad akan mencariku. Mungkin aku beberapa tahun bisa bersembunyi. Mereka tidak tahu bahwa yang membunuh Hamzah adalah aku. Akan tetapi mungkin di antara pasukan-pasukan daripada kaum muslimin ketika Uhud itu melihat aku membunuh Hamzah, sehingga aku ketakutan, kata Wahsy. Takutan luar biasa, sehingga ada penyesalan besar di dalam hatinya Wahsy. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW ketika Fathu Makkah terjadi, Nabi mengatakan, siapa yang mau masuk Islam, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa mabuknya, dosa zinahnya, dosa judinya, bahkan dosa pembunuhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ketika itu orang-orang kafir Quraisy ketika itu berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Banyak. Maka semakin takutlah Wahsy. Takut Wahsy. Lalu Wahsy ini kabur dari Mekah. Kabur bersama istrinya, kabur.
kabur ke tepian laut. Tadi ingat dulu ngarannya tepian laut di Mekah, ke tepian laut. Maka ketika itu istrinya Wahsy pun ketakutan. Lalu istrinya Wahsy tadi ini berinisiatif menemui Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata, istrinya tadi berkata, wahai Muhammad, kalau ada orang yang kafir, kemudian dia mau masuk Islam, apakah dia akan aman? Iya, kata Rasulullah, dia akan aman. Bahkan dia akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun berzina ya Rasul, iya. Walaupun berzina. Walaupun dia pernah berjudi ya Rasul, iya. Walaupun dia pernah berjudi. Walaupun dia pernah membunuh wahai Rasul, iya kata Nabi. Walaupun dia pernah membunuh, maka dia akan aman ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Maka mendengar itu tidak ada pilihan lain bagi istrinya. Maka istrinya tadi menyampaikan kabar itu kepada Wahsy. Maka ketika itu Wahsy dengan tombak di tangannya, yang mana tombak itu pernah dia lemparkan kepada Sayyidina Hamzah, dia bawa bersamanya menghadap Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW di Darul Arqam. Darul Arqam itu aula atau tempat pertemuan ataupun tempat rapat orang-orang kaum muslimin. Darul Arqam. Nah, ketika itu Nabi SAW berada di sana bersama dengan para sahabat. Ya Rasulullah, ada orang yang ingin bertemu denganmu. Silahkan kata Nabi. Silahkan masuk. Maka masuklah Wahsy tadi itu sendiri dengan membawa tombak. Maka melihat para sahabat yang di dekatnya Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah Umar ibn Khattab ketika itu. Melihat Wahsy membawa tombak, dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri, dia tanya, Wahsy, apa yang kau mau? Aku tidak, kata Wahsy, aku tidak berurusan denganmu wahai Umar, tapi aku ingin berurusan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa, kata Sayyidina Umar. Tidak bisa engkau langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin mencelakakan Nabi, maka hadapi aku dulu, kata Sayyidina. Tidak, wahai Umar, aku tidak ingin mencelakai apapun. Baik, kata Sayyidina Umar. Maka dipersilahkan oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Umar, silahkan saja dia. Nah, ketika itu Nabi Muhammad tidak tahu bahwa itu adalah Wahsy. Wahsy tadi adalah pembunuh daripada paman. Dia tidak tahu. Sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah. Ya, kata Nabi. Aku ini orang yang penuh dengan dosa. Apakah ketika aku masuk Islam, diampuni dosa? Ya, diampuni, kata Nabi. Walaupun pernah berzina, ya. Walaupun pernah mabuk, ya. Walaupun bahkan pernah membunuh orang, wahai Rasul, ya. Kata Nabi, engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau masuk Islam. Baik, wahai Rasulullah. Perkenalkan aku Wahsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar Nabi Muhammad SAW mendengar kalimat Wahsy, Nabi tahu yang membunuh pamannya, yang membunuh Sayyidina Hamzah itu adalah Wahsy, tapi tidak tahu mukanya bagaimana. Maka terkejutlah Nabi Muhammad SAW. Di hadapan ini adalah orang yang pernah membunuh daripada pamannya, orang yang pernah menorehkan luka di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Nabi Muhammad setelah dia bersyahadat, di dalam riwayat itu dikatakan Nabi Muhammad tertunduk. Ya.
diam. Sehingga Wahsy ketika itu ada kekhawatiran. Apakah aku ini walaupun sudah masuk Islam, apakah tetap aku ini tidak diterima oleh Allah? Ataupun dosa aku tetap? Sehingga Nabi Muhammad SAW menundukkan mukanya, tidak mau menatap aku, kata Wahsy. Lalu bertanya dia kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, apakah aku ada harapan untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kata Nabi, maka turun ayat ketika ini, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang berlebihan batas di dalam perbuatan maksiat kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa daripada rahmatnya Allah. Sebanyak apapun dosa, ketika rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab, maka akan beres. Tapi apa yang membuat engkau tidak mau menatapku ya Rasulullah? Kata Nabi, taubatmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadatmu sudah dianggap itu syahadat yang asli, sudah dianggap syahadat yang ikhlas. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, aku senang dengan engkau Wahsy masuk Islam. Aku sangat senang, kata Nabi. Tapi jangan pernah engkau tampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Jangan pernah tampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Kenapa wahai Rasul? Karena ketika engkau tampakkan wajahmu di hadapanku, maka aku akan ingat bagaimana luka paman. Masya Allah. Maka ketika itu perasaan daripada Wahsy ini, Sayyidina Wahsy ini perasaannya berkecamuk. Ada senang karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena persaksiannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga perasaan sedih. Kenapa sedih? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mau lagi melihat wajah. Maka di dalam riwayat dikatakan, sejak hari itu, kata Wahsy, ketika Nabi Muhammad SAW membuka pengajian seperti ini, aku duduk ikut mengaji dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi aku tidak pernah menampilkan wajahku di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat-sahabat, mereka semua berbondong-bondong ingin dekat duduk bersama Nabi Muhammad SAW, aku duduk paling belakang. Bahkan dudukku di belakang itu di belakang tiang, di belakang tiang daripada masjidnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saking takutnya aku menampilkan wajahku di hadapan Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti akan membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat yang lain berebut untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, aku hanya mendapat memandang wajah Nabi Muhammad dari jauh. Padahal kata beliau, sejak hari itu tidak ada wajah yang paling kurindukan kecuali wajahnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada wajah yang paling kurindukan setiap harinya kecuali wajahnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi aku takut ketika aku menampilkan wajahku di hadapan Nabi, aku menorehkan luka, aku mengingatkan luka di hati Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW membuka pengajian, kadang aku duduk di belakang, kata dia, di belakang mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Di mana yang lain, saat-saat yang lain, para sahabat yang lain berdesak-desakan ingin berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Sedangkan aku, kata beliau, tidak bisa. Ketika yang lain mencium memeluk daripada tubuhnya Nabi Muhammad SAW, aku hanya dapat memeluk dari kejauhan. Masya Allah. Adakah kerinduan yang tersiksa melebihi seperti ini?
Dan dia cinta hari itu, tapi kada kau berdapat, tapi kada kau minta ini bertampai. Tersiksa kada? Tersiksa. Aku hanya berdoa, kata beliau. Mungkin di dunia aku tidak bisa seperti sahabat-sahabat yang lain yang dekat dengan Nabi, yang bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan nanti di akhirat, kata beliau, dengan kecintaanku yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan aku pun didekatkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu fitnah terjadi merajalela, sampai-sampai ada seorang nabi palsu namanya Musailamatul Kadzdzab. Maka siapa yang membunuh Musailamatul Kadzdzab? Wahsy. Yang membunuh nabi palsu itu adalah Wahsy dengan tombak yang pernah dia pakai untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Maka tombak itulah yang beliau pakai untuk membunuh nabi palsu setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau setelah membunuh Musailamatul Kadzdzab, ya Allah, aku bersaksi dengan tombak yang dulu pernah aku membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW sehingga menorehkan luka di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi tebusan. Aku membunuh Musailamatul Kadzdzab dengan tombak yang pernah membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajarannya banyak, sebenarnya pelajarannya, cuman kita ambil sedikit saja. Kita ini penuh dengan dosa. Hari-hari kita ini penuh dengan dosa. Mulut kita kadang kita menggunjing orang, menggibah orang tidak terasa. Kemudian telinga kita mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anggota batang tubuh kita ini banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ingat, ketika kita memperbuat satu dosa, kemaksiatan, maka timbal balikkanlah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ketaatan itu yang dapat menebus daripada dosa-dosa kita. Sebagaimana Sayyidina Wahsy pernah membunuh dengan tombaknya paman Nabi Muhammad SAW, maka beliau tebus dengan tombak itu, beliau membunuh orang kafir yaitu Musailamatul Kadzdzab, nabi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Padahal itu nabi palsu. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berbuat dosa, minimal mulut kita ini berucap astagfirullahaladzim. Minimal. Kalau bisa timbal balikan lagi yang lain, sholat kita kerjakan, sholat sunnah kita kerjakan, infaknya kita sisihkan, kemudian membantu orang lain. Ayo, kalau kita mampu untuk membantu orang lain, ayo bantu semampunya, ringankan tangan, tolongi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seorang hamba jikalau hamba itu mau menolong saudaranya yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan kesusahan seorang hamba jikalau seorang hamba tadi mau melapangkan kesusahan daripada orang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah, yang punya rezeki sulit mudah-mudahan ditambahkan rezeki yang halal, yang barokah, yang wasi'ah, yang luas, yang dapat menenteramkan kehidupan rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah, dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua, banyak dosa kepada kerabat jiran tetangga, banyak dosa kepada suami, kepada istri, kepada anak. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tutibana ala qiraatina hadhihi wa ghayriha tawban jazilan wa ajran minka 'azima wa taqabbalhu minna fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma taj'alaha minna hadiyatan tusila ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwanina anbiya'il mursalin sallallahu alaihi wa ajma'in wa ala alihi wa ashabil qurab والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواننا المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح لالو سكروان حسدي بن لالو حديث وتولس bin Damawi wa Ramdan bin Warmin wa Raumi bin Warmin wa Ruwayyah binti Tabri wa Mbah Muhammad Se'ah wa Mbah Imah wa Muhammad Hukmi bin Muhammad Se'ah. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'abanhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufra min ahbar niran. Allahumma in kanu muslimina fasbisanihim wa in kanu muslimina faghfir lahum wa tajawaz sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal hadha du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita doakan juga untuk anniversary pernikahan ke-15 tuan rumah, mudah-mudahan diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan keluarga yang tenang, damai, sampai maut memisahkan. Mudah-mudahan kita pun begitu juga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi yawmin shalihah bi sirril Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'atul karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'atul karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha
taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal